Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Obi Arya Santosa SPD. Saya serta program diseminasi PPKG PJOK Sumatera Selatan Organ Bengkulu Timur DIS G1014. Saya dari kelas 14 bersama fasilitator Kak Hendriansah SPD. Pada hari ini saya melaksanakan RTL Rencana Tindak Lanjut dengan mengusung konsep pendidikan gerak, konsep zombie survival adventure bersama komunitas belajar saya di SD 01 Campang 3 Ilir, komunitas belajar praksi. Mungkin itu saja, terima kasih, salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang 3 Ilir, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang 3 Ilir, yang terhormat Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi anak didik kami kelas 4 dan kelas 6. Susunan kegiatan diseminasi program pembelajaran PJOK berbasis proyek. 1. Pendahuluan. 2. Doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Balai Guru Penggerak. 4. Kata sambutan. 5. Presentasi proyek. 6. Diskusi dan tanya jawab. 7. Penutup, dan terakhir foto bersama. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa. Doa ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ahmajani SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami bermohon kepada jadikan pertemuan acara kita pada hari ini pertemuan yang membawa berkah, bermanfaat untuk kami semua. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami. Berkahi pertemuan kami ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Ya Allah, pada hari ini kami bermohon kepadamu, berilah kami umur, kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami sepanjang masa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa. Semoga doa yang kita ijabah, semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Balai Guru Putra. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang 3 kepada Ibu Siti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, anak-anak siswa yang sempat hadir yang kami sayangi. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap diberinya nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri, mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan rencana tindak lanjut program pembelajaran kompetensi guru PJOK. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga keluarganya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya yang paling setia sampai akhir kiamat. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anak yang saya sayangi, syukur alhamdulillah guru PJOK mendapat kesempatan untuk mengikuti PPKG PJOK yang mana yang telah dilaksanakan oleh Bapak Obi Arya Santosa dengan baik. Kepada Bapak Obi kita ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu guru yang telah dapat membantu dalam persiapan kegiatan ini, juga kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya program pembelajaran kompetensi guru PJOK yang dilaksanakan oleh Pak Obi ini nanti akan meningkatkan kompetensi pembelajaran PJOK di sekolah kita. Dan kepada Pak Obi kami harap semua ilmu yang telah didapat dalam kegiatan ini supaya dapat diterapkan pada siswa kita di sekolah ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang Ilir yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara yang selanjutnya presentasi proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Obi Arya Santosa SPD. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang 3 Ilir, Ibu Siti SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Campang 3 Ilir, Bapak Ahmad Zani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang turut andil dalam program diseminasi PKG PJOK ini, serta anak-anak yang kami banggakan dan kami sayangi.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam rangka pemaparan proyek PJOK pada RTL rencana tidak lebih. Dan tak lupa salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat hari ini. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Ibu Dewan Guru dan Bapak Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Sebelumnya mohon izin untuk memaparkan rencana tindak lanjut berbasis proyek pada pembelajaran PJOK ini. Kemungkinan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Obi Arya Santosa SPD dari kelas 14 di PPKG PJOK ini bersama dengan fasilitator kami Kak Hendrian Sah SPD. Itu bisa dilihat fotonya. Itu fasilitator kami yang kami banggakan, itu Kak Hendrian Sah SPD. Kami berada di kelas 14. Sebelum kita masuk ke proyek PJOK pemaparan ini, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah mendukung akan kegiatan yang sangat luar biasa bermanfaat ini. Dan tak lupa juga anak-anak yang berantusias untuk mencerdaskan diri sendiri dan untuk aktif dalam pembelajaran PJOK ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan rencana tindak lanjut berbasis proyek pada pembelajaran PJOK model pendidikan gerak zombie survival adventure oleh Obi Arya Santosa SPD. Bapak Ibu Dewan Guru, sebelumnya saya sampaikan tugas proyek kami itu ada 3 pilihan: model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model sport education model atau SEM. Yang dimana ini harus disesuaikan dengan sekolah kita, karena saya memilih pendidikan gerak karena memang ini yang butuh ditingkatkan di sekolah kita. Model pendidikan kebugaran, anak-anak selalu antusias pada saat SKJ senam. Banyak kreasi-kreasi yang telah mereka lakukan. Sehingga menurut saya model pendidikan gerak itu sudah berkembang di sekolah kita. Kemudian model sport education model atau SEM, suatu permainan, perlombaan selalu kita adakan dengan jenis kegiatan baik di luar dari olahraga. Namun pastinya kemarin kita sudah melaksanakan SEM, sport education model, yang bertujuan untuk pada peserta didik. Nah, sehingga saya selaku PJOK ini menganalisis dari 3 pilihan yang diberikan oleh fasilitator. Saya memilih yang namanya model pendidikan gerak, yang dimana model pendidikan gerak ini yang perlu kita antisipasi untuk kita kembangkan ke depannya. Apa itu zombie survival adventure? Zombie survival adventure ini adalah konsep yang akan kita gabungkan pada model pendidikan gerak, sehingga peserta didik nanti tidak bosan dalam suatu program proyek nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Latar belakang. Pada latar belakang, menurut pemikiran Jean Piaget, pentingnya pengalaman langsung dan aktivitas fisik dalam proses belajar. Itu menurut Jean Piaget. Saya ambil lagi menurut Aristoteles, yang dimana bersangkutan dengan PJOK. Pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan yang holistik. Dan terakhir, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan jasmani harus menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Nah, dari pemikiran 3 pemikiran ini, saya mengambil konsep zombie survival adventure, yang dimana sudah merangkup 3 pemikiran ini. Ini yang melatar belakangi konsep dari zombie survival adventure dari model pendidikan gerak. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang standar kompetensi lulusan dan pendidikan dasar dan menengah, yang dimana inti dari undang-undang dan Permendikbud ini, pembelajaran PJOK juga harus diterapkan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, latar belakang saya yaitu di sekolah kita, minat berolahraga peserta didik bisa kita lihat antusias mereka sangat tinggi. Namun dalam aktivitas fisik yang selalu diterapkan pada praktik, peserta didik kurang bersemangat dan kurang termotivasi. Adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya minat dan motivasi belajar. Apa maksud kurangnya minat? Pembelajarannya kurang menantang. Peserta didik kita sangat luar biasa. Dia menginginkan yang namanya pembelajaran yang menantang bagi mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya tantangan. Peserta didik menginginkan tantangan yang menarik. Nah, lebih luar biasanya lagi, peserta didik kita ini yang menginginkan tantangan, tapi tantangannya itu harus menarik dan menyenangkan. Tidak hanya sekedar tantangan yang biasa-biasa saja. Itu yang saya salut dengan anak peserta didik kita ini. Yang ketiga, persepsi negatif olahraga. Beberapa peserta didik menganggap bahwa olahraga itu kegiatan yang berat dan melelahkan, terutama pada kegiatan aktivitas fisik. Pada model pendidikan gerak ini, banyak peserta didik kita yang sedikit-sedikit kelelahan. Antusias mereka tinggi, tapi fisik mereka belum memadai pada aktivitas. Dan kegiatan olahraga ini yang berhubungan dengan aktivitas fisik pada gerak, peserta didik kita ini masih dianggap kurang. Sehingga kita antisipasi dengan model pendidikan gerak ini supaya kedepannya peserta didik lebih antusias dan semangat. Nah, dengan menerapkan permainan yang diadaptasi dari film yang populer. Sekarang populernya film zombie-zombie, apalagi yang drakor-drakor. Nah, itu konsepnya ini diambil dari tantangan-tantangan yang menarik dan menyenangkan dari film zombie yang sedang populer, yaitu Zombie Survival Adventure. Ini akan kita mainkan nanti. Dapat menjadi alternatif yang menarik dan efektif. Aktivitas ini dapat membantu belajar lebih menyenangkan, aktif, dan bermakna. Selanjutnya, tujuan program. Saya mengambil 5 tujuan. Yang pertama, membangun kepemimpinan peserta didik. Choice, voice, dan ownership. Apa itu choice, voice, dan ownership? Ini artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak serta-merta langsung memberikan petunjuk. Tapi choice, voice, dan ownership ini adalah dari siswa. Saya hanya mengusung model pendidikan gerak dengan konsep zombie survival ini. Tapi yang akan menentukan, merencanakan, dan melaksanakan bukan kita sebagai seorang pendidik, tapi peserta didik. Melalui suara, pilihan, dan juga yang namanya kesepakatan mereka. Kreativitas mereka akan kita bangun di choice, voice, dan ownership ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep dan teori. Yang ketiga, membangun karakter peserta didik yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik supaya lebih bersemangat dan aktif dalam aktivitas gerak. Dan yang kelima adalah karakter building atau profil pelajar Pancasila. Dalam proyek kita ini tidak jauh dari yang namanya profil pelajar Pancasila, yang dimana peserta didik diharapkan dapat membuat karya proyek profil pelajar Pancasila ini dan bisa kita manfaatkan untuk ke depan, terutama dalam bidang pembelajaran PJOK. Kemudian selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, tujuan ini tidak serta-merta saya hanya menyampaikan tujuan saya seperti ini, tapi harus ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan itu apa. Yang dimana tujuan atau capaian membangun kepemimpinan peserta didik ini, langkah yang pertama,
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide, pendapat, dan kebutuhan mereka. Nah, ini maksud dari choice, voice, dan ownership. Bahwa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan kebutuhan mereka, kita garis bawahi adalah kebutuhan. Bukan kebutuhan kita sebagai seorang guru, tapi kebutuhan peserta didik, apa yang ingin mereka pelajari. Yang hasil diharapkan adalah peserta didik lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab, serta merasa dihargai. Pendapat mereka kita tampung, kita evaluasi sebagai seorang pendidik, dan nanti yang bagus kita setujui, dan yang kurang bagus kita berikan saran supaya lebih bagus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep dan teori. Langkahnya adalah memberikan penghargaan dan pengakuan atas kreativitas dan inovasi dari peserta didik. Apa itu? Adalah A+. Tepuk tangan jadilah, namanya penghargaan supaya peserta didik lebih termotivasi. Peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Membangun karakter peserta didik yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Langkahnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merancang strategi, membuat alat, dan memodifikasi permainan. Nah, di sini juga ini termasuk choice, voice, dan ownership, yang dimana yang merancang strategi, membuat alat, dan memodifikasi permainan itu adalah peserta didik. Kita sebagai seorang guru, terutama saya, nanti akan menjadi fasilitatornya. Apa itu fasilitatornya? Yang hanya membimbing dan mengarahkan, mengawasi. Tapi yang bekerja itu adalah peserta didik. Capaian yang saya harap, yang diharapkan itu peserta didik lebih berani, percaya diri, dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Dia tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Selanjutnya, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Langkahnya, memberikan umpan balik dan evaluasi kepada peserta didik tentang kinerja mereka. Apa umpan balik ini? Refleksi hasil kerja mereka kita harus hargai, dan tentunya refleksi yang kita berikan itu adalah refleksi yang membangun, refleksi yang positif. Capaian atau hasil yang diharapkan itu adalah peserta didik lebih mampu menegakkan konsep dan teori pembelajaran PJOK dalam aktivitas fisik. Terakhir, karakter building atau profil pelajar Pancasila. Langkahnya, memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk merencanakan, mengorganisasi, dan menjalankan permainan. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak jauh pembelajaran proyek yang akan kita terapkan di sekolah kita ini tidak jauh dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan proyek. Tadi tujuan program Bapak Ibu ya. Sekarang tujuan proyek. Tujuan proyeknya itu ada 5 juga. Meningkatkan kemampuan motorik, meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis, membangun kerjasama tim, meningkatkan rasa percaya diri, dan yang terakhir, mengenal konsep dasar tentang kesehatan dan keselamatan. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar praktisi di SD Negeri 01 Japang 3 Ilir ini. Program ini akan dilaksanakan dalam 10 hari. Ini struktur yang saya rancang, ini saya kisarkan 10 hari. Dengan alokasi waktu, hari pertama dimulai dari hari ini, Rabu 13 November 2024 ini adalah pemaparan RTL atau rencana tidak lanjut. Hari ini sudah kita terapkan. Hari kedua, pembentukan peran riset dan perancangan. Nah, di sini Bapak Ibu, di hari kedua ini, pembentukan peran riset dan perancangan ini kita kembalikan ke peserta didik. Namun kita sebagai guru mengawasi dan membimbing serta mengarahkan. Hari ketiga itu pembuatan alat dan bahan. Jika nanti peserta didik kita membutuhkan alat dan bahan, yang akan membuatnya itu adalah peserta didik. Namun yang menyediakannya adalah sekolah kita. Terutama saya sebagai guru PJOK. Hari kelima, pengecekan kelengkapan alat dan bahan.
Hasil hari ketiga dan hari keempat ini akan kita lihat di hari kelima. Hasilnya apakah ada atau tidak ada sama sekali. Kemudian hari keenam simulasi. Kita simulasikan proyek permainan ini di hari keenam. Hari keenam nanti kita simulasikan. Apa simulasi itu? Supaya kita bisa melihat langkah yang dibuat peserta didik itu apakah sudah pas atau masih perlu perbaikan. Yang tentunya perbaikan ini diharapkan dari guru. Nanti memberikan solusi dan sarannya. Hari ketujuh adalah demonstrasi dan pengambilan video. Nah, di hari ketujuh ini kita akan tag video pembuatan demonstrasi tanpa campur tangan guru lagi. Guru hanya duduk manis melihat, mengawasi, dan membimbing serta mengarahkan. Jadi nanti akan bermain dan beraktivitas pada hari ketujuh adalah peserta didik. Guru hanya melihat. Kemudian hari ke-8 sampai 9 pengeditan video dan hari terakhir adalah evaluasi. Nah, pada hari terakhir evaluasi ini, saya masih membutuhkan kerjasama Bapak, Ibu, serta anak didik sekalian pada tahap evaluasi ini. Karena ini untuk melihat hasil dari proyek yang kita buat ini. Kapasitas yang dimiliki, modal manusia. Modal manusia itu maksudnya yang kita manusia apa saja yang ada di lingkup sekolah kita. Kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, orang tua atau wali, dan komite sekolah. Itu modal manusia kita. Kenapa pihak puskes tidak dimasukkan? Kenapa tentara dan polisi tidak dimasukkan? Karena mereka belum termasuk di modal sekolah kita. Kemudian, modal fisik, sarana prasarana, sound system, mikrofon, lapangan, dan alat olahraga. Ini yang akan kita butuhkan nanti. Modal finansial, dana BOS untuk pengadaan alat permainan sebagai sarana pendukung program. Yang maksud dana BOS ini adalah membantu untuk pembuatan alat dan bahan. Kita ambil dari dana BOS. Kemudian modal sosial, kerjasama dan dukungan warga sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu serta anak didik sekalian. Kolaborasi atau kerjasama itu sangat saya perlukan untuk membangun proyek ini lebih baik dan lebih unggul dari yang lain. Dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan dan meningkatkan kesehatan fisik dan jasmani peserta didik. Terakhir, kapasitas yang dimiliki adalah modal lingkungan, lapangan sekolah, ruang kelas, peralatan olahraga, fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan UKS. Rencana evaluasi. Nah, maksud hari terakhir rencana evaluasi saya yaitu evaluasi ini akan dilaksanakan setelah program atau proyek Zombie Survival Adventure ini selesai. Pengeditan pengambilan video selesai, pengeditan video selesai, dan yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Untuk tahap yang lebih baik. Evaluasi ini dapat berupa penyebaran survei yang memuat refleksi dan umpan balik dari Bapak, Ibu, serta anak didik sekalian. Dan bisa juga saya lakukan secara wawancara langsung. Ya Bapak Ibu ya, saya mohon kerjasamanya untuk di tahap evaluasi akhir. Nanti saya berikan survei ataupun wawancara langsung di tag video. Saya mohon kerjasamanya untuk memberikan refleksi dan umpan balik. Tentunya yang berpositif, yang untuk bermanfaat untuk kita semua. Terakhir adalah kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan ini maksudnya saya prediksi. Apa sih tantangan yang akan kita hadapi pada saat proyek nanti berlangsung? Yang pertama adalah cuaca. Tentunya cuaca tidak bisa kita prediksi sama sekali. Yang dimana cuaca ini tidak bisa kita prediksi apakah dia panas, terik, apakah hujan. Nanti yang dimana dan jika situasi tidak memungkinkan untuk pelaksanaannya bisa pindah hari pada minggu berikutnya. Jadwalnya di hari ke-10, pada saat hari ke-10 nanti tiba-tiba hujan deras, tidak bisa kita tag pengambilan video, maka saya ucapkan mohon maaf jika kita pindah di minggu selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah waktu persiapan atau perancangan ini akan dilaksanakan ada dua, saat jam efektif, saat belajar efektif, dan juga pada saat sepulang sekolah dengan waktu yang disepakati bersama. Terakhir, referensi.
referensi ini adalah konsep yang akan dibuat oleh peserta didik, itu pasti membutuhkan yang namanya internet. Internet ini butuh yang namanya sinyal. Sinyal juga tidak bisa kita prediksi. Yang dimana sinyal bisa kuat dan sinyal juga bisa lemah. Ataupun sinyal tidak ada sama sekali. Langkah satu-satunya adalah mencari tempat yang bisa dijangkau oleh sinyal ataupun menggunakan wifi yang ada di sekolah kita. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Bermain zombie seru dan monoton. Belajar sambil gerak tak kenal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Kembali ke moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi proyek RTL yang disampaikan oleh Bapak Obi Arya Santosa SPD. Selanjutnya acara diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu atau peserta didik yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan materi dari yang dijelaskan oleh Bapak Obi Arya Santosa, kami persilakan. Diskusi ini dibentuk menjadi satu sesi pertanyaan, satu sesi dengan beberapa pertanyaan dan yang akan disanggah oleh dan ditambahkan oleh guru-guru yang lain, ya Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Obi Arya Santosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari paparan yang sudah kita dengarkan sama-sama, penyampaian dari Bapak Obi tadi, baiklah saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa pendapat Anda tentang penerapan model pendidikan gerak dengan tema Zombie Survival Adventure di sekolah kita? Itu saja pertanyaan dari saya. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ada ya. Baiklah, untuk pertanyaan ini mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak Obi Arya Santosa. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yuliana SPS pertanyaannya tadi saya simpulkan itu pendapat tentang penerapan model pendidikan gerak dengan tema Zombie Survival Adventure di sekolah. Selagi nunggu masukan dan saran dari Bapak Ibu yang lain, saya sedikit mengulas kembali. Menurut saya ini ide yang luar biasa menarik karena konsep Zombie Survival Adventure ini kita ambil dari film yang sedang populer. Nah, tema atau konsep Zombie Survival Adventure ini juga bisa kita kaitkan dengan beberapa mata pelajaran seperti seni budaya, IPA, bahasa Indonesia, dan juga sejarah. Bukan hanya PJOK Ibu ya, tapi ada juga yang disatukan dengan 4 mata pelajaran ini juga. Nah, jadi peserta didik bisa belajar di luar mata pelajaran PJOK seperti seni budaya, IPA, sejarah, dan juga bahasa Indonesia. Jadi tidak serta-merta mereka mungkin belajar yang namanya hanya PJOK saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana SPD MPD. Kembali ke moderator. Baiklah.
Baiklah, bagaimana Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang sepaham dengan pendapat yang telah dijelaskan oleh Bapak Obi Arya Santosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari jawaban Bapak Obi tadi, saya setuju kalau tema zombie survival adventure ini juga bisa dipadukan dengan pelajaran seni budaya, misalnya dengan mendesain kostum, tata rias dan properti yang unik yang sesuai dengan tema ini. Peserta didik bisa juga belajar tentang seni rupa, seni musik, dan seni teater dalam konteks permainan zombie ini. Bagaimanakah menurut Bapak tentang keterlibatan tema ini dengan pembelajaran seni budaya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi Ibu Hesti ya. Terima kasih kepada Ibu Hesti Lestari SPD atas sarannya bahwa mengatakan mata pelajaran seni budaya ini juga bersangkutan, Bu ya. Ya, memang pembelajaran seni budaya ini juga bersangkutan, Bapak. Bersangkutan yang dimana tadi ditambahin juga pertanyaan luar biasa sekali. Pertanyaannya tadi saya catat, bagaimana menurut Bapak tentang keterlibatan seni budaya dalam proyek ini? Keterlibatan seni budaya menurut saya itu sangat penting dan sangat harus kita terapkan dan harus kita pakai. Kenapa? Tadi Ibu Hesti mengatakan bahwa peserta didik bisa belajar yang namanya mendesain kostum, tata rias, properti dan juga mengatakan bahwa teater. Nah, ini sangat juga luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, serta anak didik, bahwa pembelajaran PJOK itu juga tidak hanya belajar penjas yang akan kita pelajari pada proyek ini, tapi juga seni budaya. Nah, seni budaya sangat penting akan kita terapkan pada pembelajaran ini. Keterlibatannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Hesti tadi, yaitu membuat mendesain kostum. Jika anak didik kita membutuhkan kostum, mereka bisa berkreativitas akan buat kostum mereka. Kemudian selanjutnya adalah tata rias. Kan zombie biasanya luka-luka, Bu Hesti ya. Nah, luka-luka. Jadi mungkin mereka bisa melakukan tata rias di wajah atau tata rias tubuh. Kan kostumnya desain kostum. Itu juga sangat luar biasa Ibu Hesti. Kemudian selanjutnya adalah properti tambahan atau properti lain. Maksud Ibu Hesti itu kan pada zombie survival adventure ini biasanya ada virus, ada wabah, ada bangunan yang roboh. Itu kita nanti lihat hasil dari kreativitas peserta didik kita, apakah menjangkau itu atau tidak. Itu hasil yang luar biasa. Jadi saya katakan bahwa pembelajaran seni budaya ini juga sangat penting akan kita terapkan di proyek ini. Terima kasih Ibu Hesti. Kembali ke moderator. Baiklah, menurut saya juga setuju dan sependapat dengan Ibu Hesti. Tadi dikaitkan dengan pembelajaran seni budaya. Kali ini tema zombie juga bisa dipadukan dengan pembelajaran IPA. Karena dalam pembelajaran IPA itu kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi zombie. Jadi dalam pembelajaran IPA itu kita bisa tahu cara bertahan hidup dalam situasi darurat yang dilakukan oleh zombie ya. Dan pembelajaran ini dapat menentukan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang relevan dengan tema ini. Dan saya juga ingin bertanya kepada Bapak Obi Arya Santosa, bagaimana Bapak melihat integrasi IPA dalam proyek ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Luar biasa sekali, kita berikan aplaus lagi. Sangat luar biasa. Pertanyaan ibu-ibunya sangat menantang ya anak-anak ya. Pertanyaannya sangat menantang sekali. Langsung diberikan saran, langsung diberikan pertanyaan. Di balik saran itu ada pertanyaan. Wah,
Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya tadi itu bagaimana Bapak melihat integrasi IPA dalam proyek ini? Melihat pembelajaran integrasi IPA dalam proyek ini saya sampaikan itu juga sangat penting. Tadi sudah sedikit dibahas oleh Ibu Kurnia Syafitri bahwa katanya itu bisa membahas anatomi dan fisiologi. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita ada namanya kerangka manusia. Itu bisa dipelajari, kan selalu dipelajari oleh anak peserta didik. Nah, mungkin kerangka zombie, kerangka itu bisa dijadikan sebagai kerangka zombie, terinspirasi dari kerangka itu, apakah nanti tubuh mereka dijadikan sebagai kerangka, dan juga anak peserta didik kita bisa menerapkan dan bisa mempelajari yang namanya anatomi dan fisiologi zombie ini. Jadi saya katakan pembelajaran IPA ini juga sangat penting dalam proyek ini. Yang dimana dia bisa juga menerapkan prinsip-prinsip dasar fisika. Nanti kan entah di lapangan nanti akan dibuat apa, medan magnet atau ada medan terjun, medan pesawat, ya kan kayak gitu. Nanti itu kita kembalikan ke konsep peserta didik. Namun saya sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang guru juga harus membimbing mereka, memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik. Permainan ini juga pada proyek ini juga yang melibatkan yang namanya pembelajaran IPA, peserta didik kita bisa berpikir lebih kritis dan dapat memecahkan suatu permasalahan, terutama pada anatomi dan fisiologi zombie. Mungkin itu saja Ibu Kurnia Syafitri, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih tanggapannya kepada Bapak Obi Arya Santosa. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali kepada Bapak Obi Arya Santosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang dikatakan oleh Pak Obi tadi, bahwa saya sangat setuju dengan tema ini. Juga bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia, misalnya dengan membuat cerita, puisi, atau drama tentang zombie survival adventure. Peserta didik bisa belajar tentang bahasa dan sastra melalui permainan ini. Nah, bagaimana menurut Bapak melihat peran bahasa Indonesia dalam proyek ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Megawati. Kita berikan aplaus lagi. Masih di balik saran ada pertanyaan. Di balik sarannya yang membangun ada juga pertanyaan yang masih dipertanyakan. Tidak apa-apa, itu sangat luar biasa sekali. Pertanyaannya tadi saya catat itu, bagaimana Bapak melihat peran bahasa Indonesia dalam proyek ini? Tentunya Bapak Ibu sekalian serta anak-anak, peran bahasa Indonesia juga sangat penting kita terapkan di proyek ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena pembelajaran bahasa Indonesia ini juga bisa terinspirasi oleh peserta didik ini, terinspirasi dari film-film yang lain. Tentunya kita ini wong dusun, wong komring. Lidah anak kita ini ada ciri khas komringnya. Ada ciri khas komringnya. Nah, disinilah pembelajaran bahasa Indonesia juga sangat penting, yaitu belajar berkomunikasi, belajar bercerita, dan tentunya belajar bernegosiasi, supaya anak didik kita di SD Negeri 01 Cabang 3 Ilir ini bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemungkinan kalau dia sudah di proyek ini diterapkan bahasa Indonesia, tidak boleh dimasuki bahasa komring, nanti bisa seterusnya anak didik kita terbiasa dan lidahnya tidak kaku lagi mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya bahasa komring yang dikuasai, tapi bahasa Indonesia juga bisa dikuasai oleh peserta didik. Mungkin itu saja Ibu Megawati, kembali ke moderator.
Baiklah, masih adakah Bapak atau Ibu yang ingin memberikan saran atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Obi Arya Santosa? Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa tanggapan dan pertanyaan tadi kan sudah ada dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian pelajaran seni budaya dan pelajaran IPA. Nah, bagaimana kalau menurut saya tema ini bisa dikaitkan juga dengan pelajaran sejarah? Misalnya dengan mempelajari tentang wabah penyakit, perang, dan bencana alam yang terjadi di masa lampau dan pada saat masa COVID-19 di tahun lalu. Peserta didik bisa belajar tentang sejarah dan budaya melalui permainan ini. Nah, bagaimana Bapak melihat integrasi sejarah dalam proyek ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kita berikan A+. Nah, iya. Pertanyaan yang luar biasa, masih di balik saran ada pertanyaan. Ya, saran yang membangun, tapi ada pertanyaan yang masih dipertanyakan. Itu tidak apa-apa, itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang saya banggakan. Pertanyaan Ibu Nova Fitrianita tadi, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak melihat integrasi sejarah? Ya, tadi saya mengungkit namanya mata pelajaran sejarah. Integrasi pada pembelajaran sejarah ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Tadi sudah disinggung oleh Ibu Nova Fitrianita bahwa pembelajaran sejarah ini anak-anak bisa mempelajari tentang bagaimana di masa lampau masyarakat atau manusia itu bisa terhindar dari wabah penyakit, kemudian dari wabah penyakit, kemudian pada di tahun 2019 kita kan lagi di tahun 2021 atau 2020 kita kan gencar dengan namanya COVID-19. Itu kan wabah virus. Nah, wabah virus ini bisa kita kaitkan juga sebagai zombie. Kan zombie, dia bisa mematikan manusia. Nah, jadi peserta didik ini juga bisa belajar tentang wabah penyakit, kemudian dari bencana alam serta perang. Bagaimana masyarakat dulu di masa lampau itu bisa menghindari wabah penyakit, bencana alam serta perang. Kita bisa membuat permainan dalam proyek ini, permainan yang menantang, dan peserta didik ini juga dapat berpikir kritis dan menganalisis situasi. Mungkin itu saja Ibu Nova Fitrianita, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya adakah peserta didik yang ingin bertanya kepada Bapak Obi Arya Santosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Azalia. Mau bertanya apa saja yang akan diterapkan dalam proyek ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ibu Kurnia ya. Silakan. Iya. Pertanyaan Aurin ya, pertanyaan Aurin itu sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu serta anak-anak yang lain. Pertanyaan yang luar biasa benar. Dari pemaparan ini Bapak tidak nyinggung materi yang akan kita pelajari ya nak ya. Materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu pada proyek ini tidak hanya tidak sembarang. Dia memiliki ini model pendidikan gerak. Pada model pendidikan gerak ini dalam pembelajaran PJOK itu gerak kita ambil. Nah, gerak ini dalam PJOK itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada lokomotor, ada non lokomotor, dan ada manipulatif.
Lokomotor itu gerak yang berpindah tempat seperti berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Yang ketiga adalah gerak manipulatif, yang dimana gerak manipulatif ini adalah gerak yang memakai alat. Nah, jadi Aurin, untuk anak-anak peserta didik yang akan ikut serta dalam proyek ini, bahwa materi yang akan kita pelajari itu gerak dasar dari 3 konsep, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah. Itu saja jawaban dari pertanyaan peserta didik dari Aurin Azalia. Selanjutnya, adakah peserta didik yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Obi Arya Santosa? Ya, Nak Dansi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dansi Galpino. Saya dari kelas 4. Izin bertanya kepada Bapak Obi Arya Santosa. Bagaimana tahapan permainan zombie ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kita berikan tepuk tangan semua ya. Sangat luar biasa sekali pertanyaan dari Dansi Galpino ya. Pertanyaannya tadi itu tahapan ya, Dansi ya. Tahapan dalam proyek ini tadi Bapak berikan yang namanya sedikit di hampir sama tahapannya dengan struktur program ya. Pada struktur program ini atau tahapan ini juga bisa kita kaitkan dengan tahapannya. Tapi nanti saya lebih terangkan Bapak Ibu sekalian serta anak-anak. Nah, dari tahapan yang pertama itu 10 di sini. 10 di sini. Nah, saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Hari pertama itu RTL. RTL itu yang kita ini. Ya Bapak Ibu ya, pembahasan yang tidak lanjut. Hari kedua pembentukan peran, riset, dan perancangan. Nah, kalau di pemikiran saya Bapak Ibu, ini ada namanya pembentukan peran. Tadi hanya saya bahas sekilas karena pertanyaan dan si itu tahapannya. Jadi saya jelaskan lebih runtut dari 10 tahapan ini. Pembentukan peran. Nah, kalau di pemikiran saya, kita tidak tahu nanti kita sesuaikan dengan anak didik kita Bapak Ibu ya. Sesuai konsep dari mereka. Pembentukan peran ini itu kan ada zombie. Tidak semuanya pasti jadi zombie kan Bapak Ibu ya. Pasti ada yang namanya manusia, ada juga yang namanya tim penyelamat, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti pembentukan peran ini nanti disesuaikan dengan peserta didik kita. Siapa yang mau jadi zombie, siapa yang mau jadi manusianya, atau tim penyelamatnya, itu sesuai dengan saya. Tapi kita kembali ke peserta didik. Entah ada yang namanya mereka buat pahlawan atau tidak, itu kan sesuai konsep dari mereka. Kemudian riset. Nah, riset ini pastinya dibutuhkan. Kenapa? Peserta didik ini perlu lebih paham alur dari zombie. Itu bagaimana? Apa saja yang ada di film zombie, apa saja yang ada di tubuh zombie, apa yang diincar zombie, teknik keselamatan dari zombie itu apa, atau buku panduannya kalau mereka mau buat. Ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah perancangan. Nah, Bapak Ibu, proyek yang kita akan buat ini, pada proyek akan kita buat ini, model pendidikan gerak zombie survival adventure ini masih dalam tahapan konsep. Perancangannya nanti akan dibuat langsung oleh peserta didik di lapangan nanti, misal di lapangan atau mau di kelas. Itu peserta didik yang akan merancangnya. Atau mau dibuat apa? Oh, yang pertama kita buat adegan seperti ini loh. Tantangannya seperti ini. Bukan kita sebagai guru yang mengarahkan, yang memberikan saran, tapi peserta didik memberikan kreativitas mereka kepada guru. Kita hanya mengevaluasi apakah itu baik, apakah ada keselamatannya atau membahayakan, itu kembali ke kita sebagai guru. Tapi konsep dari perancangannya ini kita kembalikan seutuhnya kepada peserta didik. Karena kita harus membangun jiwa kepemimpinan, choice, voice, dan ownership. Yang ketiga, konsep selanjutnya adalah pembuatan alat dan bahan. Nah, di sini pembuatan alat dan bahan ini kan
dibutuhkan. Seperti saya tadi katakan bahwa entah ada bangunan yang roboh, entah ada mau dibuatkan pohon, entah itu mau dibuatkan rumah, atau ada luka-luka di tubuh, itu kan butuh alat dan bahan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan nanti peserta didik nanti. Pengecekan kelengkapan alat dan bahan, kemudian simulasi. Kenapa perlu simulasi? Supaya peserta didik pada saat pengambilan video atau tag video tidak kelabagan. Karena yang akan melaksanakannya adalah peserta didik itu sendiri. Kita hanya duduk seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita berikan evaluasi di akhir. Jadi kita perlu namanya simulasi. Melihat keamanan dari yang namanya alat dan bahan itu apakah membahayakan atau tidak pada saat acara nanti pengambilan video. Apakah ada yang namanya ketidakhubungan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Terakhir adalah demonstrasi dan pengambilan video serta pengeditan video dan evaluasi. Nah, pengambilan video ini untuk Dansi Galpino tahapannya nanti akan kalian buat sendiri ya, Dansi Galpino beserta anak didik yang lain pada perancangan. Tahapannya pada tahapan proyek ini pembuatan alur ceritanya nanti itu dibuat sendiri Pino. Nanti kalian saling berdiskusi nanti. Berikan pendapat dan saran kalian akan masukkan apa yang harus kita buat. Ya, kembali ke moderator. Iya, mungkin ini saja jawaban yang diberikan oleh Bapak Obi Arya Santosa. Adakah lagi Bapak Ibu atau peserta didik yang ingin bertanya atau menambahkan saran? Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk diskusi dan tanya jawab kita selesaikan sampai saat ini, dan kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja susunan acara kita pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada acara tambahan yaitu sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu dan peserta didik dipersilahkan untuk mengikuti foto bersama dengan Bapak Obi Arya Santosa.